Teman-teman, ini adalah kontrol lampu otomatis. Ketika saya lewat, lalu ketika hitungan ke 3 detik, maka lampu akan menyala. Jika kalian penasaran, simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qori Munifah Asani. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan lampu kontrol kamar mandi otomatis. Sebenarnya tidak selalu harus lampu kamar mandi, karena lampu ruang tamu, lampu kamar, lampu yang lain juga bisa ya digunakan untuk menggunakan lampu ini. Lampu yang akan saya buat. Nah, saya memberikan judul ini lampu kontrol mandi otomatis karena dalam perusahaan besar banyak yang menggunakan lampu ini di kamar mandi. Untuk membuat alat tersebut, kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama, di sini ada Arduino Uno. Arduino Uno ini sebagai pengendalinya, pengendali dari kontrol yang sudah dikoding. Ketika kodingan tersebut sudah dimasukkan pada Arduino yang dihubungkan dengan kabel Arduino, dan kita bisa hubungkan kabel ini di sini. Seperti begini. Dan di sini masukkan pada USB, yaitu pada laptopnya. Di sini USB-nya tipe 2.0 ya. Kemudian alat yang kedua yaitu sensornya. Sensornya kita menggunakan sensor PIR. Sensor PIR ini akan mengkontrol sebuah objek yang lewat ataupun objek yang bergerak. Ketika objek yang bergerak, maka lampu akan menyala. Nah, kenapa lampu itu dapat menyala? Karena sensor PIR ini memiliki sensor inframerah. Ketika manusia lewat, manusia ini memiliki suhu tubuh. Suhu tubuh yang normal pada manusia itu di atas 36 derajat. Ketika manusia itu lewat dengan suhu 36 derajat, maka sensor inframerah ini akan terjadi perubahan. Hal tersebut dapat menyalakan lampunya. Kemudian alat yang ketiga ada relay. Saya menggunakan relay ini yang 5 volt. Di sini terdapat tulisan 5 volt. Nah, kemudian relay ini berfungsi sebagai pengatur tegangan dan arusnya. Di sini ada kabel lampu dan fitting sebagai dudukan lampu. Dan ini ada lampunya sebagai pencahayaan. Kemudian ada obeng. Nah, obeng ini yang digunakan tuh untuk membuka dari relay tersebut. Di sini ada skrup. Kemudian ada adaptor. Adaptor ini digunakan ketika Arduino ini sudah melakukan kodingan, lalu sudah diupload, maka tidak perlu menggunakan laptop lagi, bisa menggunakan adaptor dan dihubungkan, disimpan di sini. Bisa kita hubungkan. Lalu di sini untuk menghubungkan ke stop kontaknya. Kemudian di sini ada kabel male female. Ini laki-laki dan ini perempuannya. Kemudian ada project board. Project board ini untuk menghubungkan alat-alat elektronika dengan kabel male female dan bisa dimasukkan di sini. Oke, sekarang kita akan melakukannya.
Sekarang kita akan melakukan rangkaian alatnya. Yang pertama di sini ada sensor PIR. Ketika kita buka, di sini terdapat ada VCC, ada out dan ada ground. Bisa kalian lihat ya di sini. Kemudian kita hubungkan VCC ini, dan di sini ada 5 volt. VCC ini ke 5 volt dari Arduino Uno-nya. Dan juga ada relay. Relay di sini ada VCC, ada ground dan in. VCC dan 5 volt kita hubungkan. Langkah pertama membutuhkan project board. Gunakan kabel warna merah ini untuk rangkaian untuk VCC. Di sini ada VCC. Kemudian di sini ada VCC lagi. Sebelum ke sini, kita hubungkan dulu di sini. Kabel yang berwarna merah lagi, ada VCC. Kita bisa hubungkan di sini, di depannya. Dan di sini ada 5 voltnya sama berwarna merah. Volt ya, jangan sampai salah. Nah, di sini ada male dan di sini male. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena kita tidak bisa menancapkannya ya, kita membutuhkan adapter. Adapter itu yang seperti begini. Jika kita potong-potong menggunakan gunting, maka akan jadi satu-satu seperti begini. Dan kita hubungkan. Silakan di sini. Kita hubungkan di sini. Maka VCC sudah terhubung semua. Langkah kedua yaitu dalam codingan pada sensor PIR ini kita menggunakan pin nomor 7 kan. Kita hubungkan PIR ke Arduino Uno pin 7. Di sini kita menggunakan kabel warna kuning. Nah, di sini lihat kan di tengah itu out. Kita hubungkan. Terhubung. Dan ke nomor 7. Langkah kedua yaitu relaynya. Di sini ada in ya. Kita hubungkan misalkan berwarna orange. Ini kita hubungkan ke Arduino nomor 6. Seperti ini ya. Usahakan tidak ada yang lepas ya. Kemudian untuk ground, oh ya teman-teman, di sini VCC-nya itu tidak terhubungkan, kita membutuhkan kabel lagi. Nah, di sini warna merah juga. Kita hubungkan. Kita gunakan adapter.
sudah terhubung. Kemudian untuk outnya di sini tadi ada out kan, atau ground. Ground ini kita hubungkan dengan kabel warna hitam ke sini pinggirnya. Sudah terhubung ya. Kemudian warna abu-abu pada ground juga pada Arduino kita hubungkan. Kita membutuhkan adapter lagi. Terhubung. Kemudian di sini ground. Kita hubungkan juga. Sini ground ke sini. Dan untuk menghubungkan groundnya kita menggunakan kabel penghubung lagi, serta adapter. Tadi ini warna merah dan yang berwarna hitam. Warna oranye untuk ground. Sudah terhubung semua. Langkah kedua yaitu fitting dan kabel lampunya. Di sini kita hubungkan ke relay. Ini dia. Kita menggunakan obeng. Gunakan yang kecil ya. Kita buka. Ya, sudah terbuka. Buka. Ya sudah. Nah, kita hubungkan ke on dan com. Untuk COM yang berwarna biru dan on yang berwarna coklat. Hubungkan satu-satu. Nah, sudah masuk. Lalu kita putar obengnya dan skrupnya. Usahakan yang keras ya. Pastikan tidak copot dan kuat. Kemudian yang berwarna merah coklat hubungkan pada on.
Kita putar. Kita cek sudah kuat. Lalu fitting lampu, hubungkan dengan lampunya. Sudah terhubung ya. Langkah terakhir pada Arduino Uno, hubungkan ke laptop ya. Sebelum dihubungkan ke laptop, pastikan kabel-kabel tidak ada yang lepas ya. Kita cek kembali. Semua sudah terpasang. Kita ambil laptopnya. Ini ada codingannya. Untuk penjelasan coding sebagai berikut ini. Baik, di sini terdapat suatu codingan. Codingan project ke-73 yaitu lampu kamar mandi otomatis. Sebenarnya tidak harus lampu kamar mandi, tetapi bisa lampu di ruang tamu, lampu kamar, dan lain-lain. Hanya di sini suatu contoh lampu kamar mandi otomatis. Nah, di sini tuh terdapat inputnya yaitu sensor PIR dan outputnya tuh relay dan lampu AC. Nah, di sini ada codingannya. Codingannya itu yang pertama ada hashtag define PIR7, di mana ini adalah menghubungkan sensor PIR ini pada Arduino dengan pin nomor 7. Selanjutnya ada hashtag define lampu 6. Ini tuh sama ya, yaitu menghubungkan outputnya, yaitu lampu pada Arduino di pin 6. Nah, kenapa ini output? Karena di sini ada output yaitu relay dan lampu AC, sedangkan di sini PIR-nya yaitu input yaitu sensor PIR-nya. Selanjutnya ada in-fact PIR sama dengan low. Ini tuh mengcoding bahwa sensor PIR ini dapat bekerja dengan logical low. Kenapa harus low? Karena sensor PIR ini mendapatkan arus dan tegangan itu dari relay, sedangkan relay itu adalah active low. Makanya ketika sensor PIR ini bekerja, yaitu dari arus dan tegangan si relay tersebut. Karena relay tersebut active low, maka akan bekerja pada saat low. Makanya PIR ini dapat bekerja yaitu pada saat low juga, mengikuti si relay ini. Selanjutnya ada point screw. Di sini tuh terdapat pin mode PIR, pin mode lampu, digital rate, dan delay. Pada pin mode PIR input ini, pin mode untuk menentukan input pada sensor PIR tersebut, di mana input itu akan membaca sensor PIR, di mana sensor PIR ini dapat bekerja itu pada saat terjadinya suatu gerakan. Selanjutnya ada pin mode lampu output. Pin mode untuk menentukan output pada lampunya. Selanjutnya digital read lampu high. Nah, ini tuh sebenarnya tuh kayak codingan tambahan lagi ya. Nah, kenapa di sini itu high?
high ini digunakan sebagai codingan lampu pertama kali keadaan mati. Karena peer ini dapat menyala itu pada saat low kan, dan si relay ini dapat bekerja pada saat low. Nah, high ini digunakan untuk lampunya tuh biar mati dulu. Nah, kalau di sininya tuh low, maka awalnya tuh langsung nyala lampunya. Nah, terus di sini ada delay 3000. Nah, ini tuh ketika lampu akan menyala, maka ada delaynya dulu selama 3 detik. Dan ketika lampu akan mati juga sama, delaynya tuh 3 detik. Jadi, ketika saya misalkan lewat, lalu baru 3 detik baru bisa nyala lampu itu. Nah, selanjutnya itu ini inti dari codingannya. Codingan si lampu kamar mandi otomatis. Nah, di sini ada void love. Nah, ini tuh program yang dijalankan secara berulang-ulang. Apakah yang akan dikerjakan dalam program berulang-ulang itu? Nah, di sini ada if digital read vir high. Ini itu data yang didapatkan dari pembacaan sensor, di mana sensor peer ini dapat bekerja yang tadi ya ketika terdapat suatu gerakan. Selanjutnya, fake vir low, fake vir high. Ini itu kondisi saat peer membaca pergerakan dengan logika low dan high. Selanjutnya, digital read, lampu high, lampu on. Nah, ini tuh saat pembaca si sensor ini dapat membaca adanya suatu gerakan, maka lampu akan menyala. Selanjutnya ada else if. Ini tuh kebalikannya. Kebalikan dari apa? Nah, kebalikannya itu dari program yang ini. Ketika ini tuh programnya tuh ketika terdapat suatu pergerakan, maka lampu akan menyala. Nah, dengan if ini akan terjadi kebalikannya, yaitu di sini ada digital read vir low dan fake vir high, fake vir low. Nah, di sini tuh ini low kan. Nah, sedangkan yang atas itu high, berarti terdapat kebalikannya. Di sininya juga nih. Ini low, ini high, ini low. Itu kebalikannya, dimana ketika tidak ada pergerakan, maka si sensor ini tidak akan membaca. Nah, ketika tidak akan membaca, maka digital lampu low, lampu off, maka lampu akan mati ya. Karena di sini itu low ya. Ditulis low ini agar pengatur ulang program sehingga si sensor ini tidak ada pergerakan terus-menerus. Ya, sekian dari saya. Ini adalah programnya. Dari penjelasan codingan pada Arduino ini, ketika semua kabel sudah terhubung, kita hubungkan kabel USB pada Arduino ini ke laptop. Sebelumnya saya ada yang lupa ya, ini belum ditutup, kita tutup dulu. Sudah tertutup, kita nyalakan, kita hubungkan, dan sudah nyala kan. Nah, kita cek codingannya, klik checklist ini. Tunggu yang hijau ini. Ini tuh lagi loading ya teman-teman.
di sini lihat dan komplit dan codingan semuanya benar ya. Jadi kalau ada yang salah itu biasanya ada warna merah di codingannya, tapi di sini tidak ada ya. Nah, kemudian kita upload. Nah, di sini klik ini. Di sini ada tulisan upload. Kita klik. Nah, tunggu juga di sini. Nah, di sini sudah done upload. Maka alat ini bisa kita gunakan. Nah, awalnya lampunya mati kan? Karena di sini codingannya emang awalnya mati. Untuk mengeceknya, kita gunakan adapter ke Arduino Uno-nya. Cabut dulu ya, teman-teman. Kita cabut. Kita hubungkan adapter sini. Ini kita colokkan. Stop kontak. Dan nyala, teman-teman. Nih bisa lihat ya, di sini nyala semuanya. Oke, sekarang saya akan keluar, lalu saya akan balik lagi ke sini dan lampunya maka akan nyala. Teman-teman, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk menyalakan lampu tersebut. Jadi, saya di sini nanti akan jalan ke sana dan kamera akan disimpan di pojok untuk melihat apakah lampu akan nyala atau tidak. Lihat video berikut. Nah, ketika saya lewat, lampu menyala dan percobaan ini berhasil. Maka lampu ini sudah dapat digunakan dengan kontrol lampu kontrol otomatis. Selamat mencoba.